Terminal Bandara Pangsuma dibangun persiapan daerah penyangga IKN. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Bandara Pangsuma Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan membangun terminal penumpang, salah satu wujud persiapan Kapuas Hulu sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, IKN, ke depannya. Kapuas Hulu akan jadi daerah penyangga IKN. Keberadaan Bandara Pangsuma akan menjadi bandara pendukung ketika IKN sudah difungsikan, kata Bupati Kapuas Hulu Franciscus Diaan, saat peletakan batu pertama pembangunan terminal penumpang Bandara Pangsuma Putus Sibau, di Putus Sibau Kapuas Hulu, Rabu. Disampaikan Franciscus, pembangunan terminal penumpang di Bandara Pangsuma Putus Sibau tersebut bersumber dari dana APBN Kementerian Perhubungan dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar 47 miliar rupiah. Menurutnya, dengan dibangunnya terminal penumpang Bandara Pangsuma Putus Sibau akan menjadikan Bandara Pangsuma lebih representatif untuk perkembangan daerah ke depannya, sebab Kapuas Hulu selain kabupaten berbatasan dengan negara Malaysia, juga berbatasan dengan Kalimantan Timur yang merupakan daerah IKN. Dikatakan Franciscus, Kapuas Hulu akan menjadi daerah strategis sebagai salah satu daerah penyangga IKN, sehingga Bandara Pangsuma Putus Sibau akan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Kapuas Hulu. Dijelaskan dia, pembangunan terminal penumpang Bandara Pangsuma Putus Sibau dianggarkan melalui Kementerian Perhubungan dengan nilai kontrak pekerjaan kurang lebih 47 miliar rupiah, dengan sistem pekerjaan tahun jamak yaitu tahun 2023 hingga tahun 2024. Dalam desain terminal penumpang itu perpaduan tradisional dan modern, sehingga akan memiliki ciri khas tersendiri dan akan menjadi salah satu bandara termewah untuk bandara tingkat kabupaten di Kalimantan Barat, ucapnya. Mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Kapuas Hulu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan juga perjuangan Ketua Komisi V DPR RI yang telah banyak memperhatikan pembangunan di daerah salah satunya infrastruktur jalan dan jembatan serta termasuk juga pengembangan Bandara Pangsuma. Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Syamsur Rizal, secara virtual mengharapkan terminal penumpang Bandara Pangsuma tersebut akan meningkatkan level of service bahkan jadi ikon baru kebanggaan daerah Kapuas Hulu. Saat ini di Kapuas Hulu penerbangan hanya 4 kali dalam seminggu, tentu perlu ditingkatkan jumlah penerbangannya, harapnya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menjelaskan dirinya sudah sejak lama mengawal pembangunan untuk pengembangan Bandara Pangsuma Putus Sibau. Dia menyebutkan pada tahun 2009 lalu, saat masih kapasitas hanya bisa pesawat ATR 42, kemudian dilakukan pembangunan perpanjangan runway menjadi 1.900 meter sehingga bisa pesawat ATR 72. Terminal penumpang kita masih kecil kalau untuk bandara kelas 2 seperti Bandara Pangsuma, sehingga kembali saya perjuangan agar dibangun terminal penumpang dan saya yakin Bandara Pangsuma Putus Sibau bandara kelas 2 termegah di Kalimantan Barat, katanya. Lazarus pun berharap kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk rutin mengadakan kegiatan berskala nasional dan internasional agar dapat mendongkrak pemanfaatan bandara. Termasuk juga mempermudah tumbuhnya investasi baru di Kapuas Hulu. Selain itu, dia juga meminta agar Kapuas Hulu menjaga iklim investasi serta dapat berupaya meningkatkan jumlah penumpang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Kapuas Hulu. PUPR mulai bangun jembatan jalur utama logistik IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mulai membangun jembatan duplikasi bentang pendek di Pulau Balang di Kalimantan Timur. Jembatan duplikasi ini selain menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara juga sebagai jalur utama angkutan logistik juga salah satu akses menuju Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, jembatan duplikasi ini penting untuk melengkapi jembatan Pulau Balang bentang pendek sekaligus menghubungkan jembatan Pulau Balang yang sudah selesai pembangunannya.
Nanti setelah jembatan ini dioperasikan, tentu sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi volume lalu lintas yang tinggi, juga sebagai jalur logistik. Jembatan ini bagian dari jaringan konektivitas menuju IKN, kata Danis dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Selasa, 27 Juni 2023. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 470 meter telah rampung pada 2015. Adapun jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun sepanjang 511 meter dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan mulai dibangun Januari 2023 sesuai kontrak senilai 471 miliar rupiah dengan kontraktor pelaksana PT Adikarya Duta Jakon, KSO. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 11,6% dengan serapan keuangan 25,5%. Danis menuturkan, pembangunan jembatan duplikasi yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sekaligus akan meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan. Diketahui saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan akan melanjutkan perjalanan ke kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 80 km dengan waktu tempuh 4 jam. Pengawasan sistem manajemen keselamatan konstruksi di IKN dipastikan berlapis, seperti apa? Kementerian PUPR terus mendorong komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN. Mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan atau dikenal dengan survei, investigation, design, land acquisition, action program, construction, operation, maintenance, sidlacom. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur IKN, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono telah memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat di lapangan. Selanjutnya aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial. Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu, ujar Danis dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin, 26 Juni 2023. Menurut dia, pengawasan pekerjaan konstruksi di IKN dilakukan secara berlapis-lapis, karena cakupannya yang besar. Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level. Misalnya, paket jalan sumbu kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan manajemen konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada manajemen konstruksi induk, terangnya. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kelaikan fungsi. Kemudian, prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri, APD. Tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar.
Misalnya bagaimana manajemen transportasinya juga sudah diatur, termasuk keempat keselamatan lingkungan. Misalnya kita menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun, bebernya. Danis juga menyampaikan, pemahaman penerapan SMKK juga diimplementasikan pada program pelatihan tenaga kerja konstruksi, PKK, di IKN. Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, sebanyak 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja. Rinciannya sebanyak 2.146 TKK pada 2022, dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023. Terkait SMKK di IKN, petugas di setiap paket disebut ahli K3 konstruksi utama atau ahli K3 konstruksi madya. Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan, tutup Danis.